Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Amda Fasya Putra dengan NPM 2115061101 dari kelas PSTIB. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang tentang topologi jaringan pada suatu organisasi. Kali ini saya akan menjelaskan pada kantor kelurahan Melale. Jadi, kebutuhan akan kecepatan pada layanan instansi atau perusahaan membuat jaringan komputer ini sangat diperlukan. Sebagai contoh, kantor kelurahan di Melale ini harus melayani masyarakat, seperti pembuatan surat pengantar KTP, surat pengantar KK, surat pengantar pernikahan, surat pengantar kelahiran, dan surat pengantar kematian. Jadi, melihat aktivitas di kantor kelurahan Melale ini, agar dapat melayani masyarakat dengan lebih baik, maka diperlukan suatu jaringan komputer yang terstruktur. Jadi dengan adanya jaringan komputer ini diharapkan karyawan dapat memberi pelayanan pada masyarakat yang datang ke kantor kelurahan dengan lebih cepat dalam waktu pelayanannya. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang ini apa topologi jaringan. Jadi topologi jaringan itu merupakan pengaturan substansial dari jaringan di mana semua node terhubung satu sama lain menggunakan tautan jaringan atau jalur penghubung. Jadi langsung saja. Ini ada desain awal jaringan komputer di Kelurahan Melale. Pada desain awal ini bisa dilihat yang terhubung pada sebuah jaringan itu hanya ada pada ruang 2 saja, di mana pada ruang 2 ini terdapat PC 1, PC 2, lalu ada printer, lalu ada router dan hub. Pada ruang-ruang lain seperti ruang 1, ruang 5, ruang 4 maupun ruang 8 tidak terhubung dengan ruang kedua ini. Jadi pada komputer-komputer yang lain ini mereka bekerja secara individual. Nah, selanjutnya ini merupakan desain baru dari jaringan komputer pada Kelurahan Melali. Bisa dilihat pada gambar ini, komputer-komputer pada ruang lain sudah terhubung ke pada satu jaringan yang sama. Jadi pada ruang-ruang lain ini, misalnya pada ruang 8, di PC 9 ini dia terhubung ke perangkat hub menggunakan kabelan. Begitu juga dengan ruang 5, ruang 4, dan ruang 1. Jadi setelah terhubung dengan perangkat hub ini, pada komputer di ruang-ruang lain selain ruang 2 ini, pada komputer pada ruang-ruang yang lain, termasuk ruang 2 juga, mereka dapat saling berbagi file dengan file sharing, tidak harus menggunakan flash disk maupun secara manual, karena mereka sudah terhubung pada satu jaringan yang sama. Jadi untuk internetnya sendiri dia dihubungkan ke router, lalu ke perangkat hub ini, sehingga PC-PC pada ruang-ruang ini, seperti ruang 1, 2, 5, dan 8, dan ruang 4 ini, mereka sudah terhubung dengan jaringan internet menggunakan kabelan. Lalu pada router ini juga disambungkan ke access point 1, di mana access point ini berfungsi untuk menyebarkan sinyal, sehingga tidak hanya PC-PC yang terdapat pada ruang ini saja yang dapat terhubung dengan internet. Smartphone maupun laptop yang tidak tersambung dengan kabelan juga dapat menggunakan internet, menggunakan sinyal dari access point 1 ini. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk PC-PC maupun smartphone yang sudah terhubung dengan sinyal dari access point maupun dari kabelan ini, mereka dapat berbagi file tidak dengan manual lagi, melainkan dengan file sharing. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.